Pada video sebelumnya, kita sudah membahas terkait upload file dari sisi SFTP, yang mana SFTP ini menjadi salah satu media untuk penyimpanan suatu file. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas atau memaparkan materi yang berfokus pada implementasi koneksi database MySQL. Di sini akan ada 5 activity yang akan kita lakukan. Yang pertama itu buat database dan struktur table. Yang kedua, install library MySQL via npm ataupun yarn. Yang ketiga, implementasi koneksi database MySQL dengan Express.js. Yang keempat, implementasi insert data pada database yang sudah dibuat. Yang kelima, modifikasi front-end. Kita masuk pada materi pertama, yaitu pembuatan database dan struktur table. Kebetulan di sini saya sudah membuat nama database, yaitu dbupload, dan table, yaitu upload, diikuti dengan 3 field atau kolom, yaitu ada ID, file name, dan path directory. Field ID ini saya set sebagai primary key dan auto increment, yang mana field ini berfungsi untuk penyimpanan data unik dengan tipe datanya integer. Jadi outputnya itu berupa angka gitu. Kemudian ada file name. File name ini berfungsi untuk penyimpanan data berupa nama file yang diupload di SFTP. Terakhir adalah field path directory, berfungsi untuk penyimpanan data suatu lokasi file yang diupload di SFTP. Selanjutnya kita akan melakukan install library MySQL. Di sini saya kebetulan menggunakan paket library dari npm. Jadi teman-teman bisa baca dokumentasinya di sini. Yang ingin saya highlight dari dokumentasi ini adalah terkait dari sisi koneksi dari Node.js Express ke database MySQL. Nah, untuk melakukan koneksi dari Node.js Express ke database MySQL itu terdapat 2 function. Yang pertama itu adalah create connection. Nah, terus yang kedua adalah yang kedua adalah create pool. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bedanya apa gitu. Create connection sendiri itu digunakan untuk membuat koneksi tunggal ke basis data MySQL. Dengan kata lain, setiap kali fungsi create connection dipanggil, akan dibuat koneksi baru ke basis data. Nah, jadi artinya setiap koneksi hanya dapat menangani satu query pada satu waktu. Create connection ini sangat cocok digunakan untuk aplikasi kecil atau aplikasi percobaan, di mana jumlah pengguna atau permintaannya itu terbatas. Sementara untuk function create pool sendiri itu kebalikan dari create connection, yang mana create pool sendiri itu didesain atau dibuat untuk membuat kumpulan koneksi ke basis data MySQL. Dengan kata lain, pool koneksi ini dapat mengelola banyak koneksi secara bersamaan. Jadi, otomatis create pool ini cocok digunakan untuk aplikasi yang menerima banyak permintaan secara bersamaan atau memiliki traffic yang tinggi ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke directory project kita untuk melakukan install library MySQL. Kita copy di sini. Library MySQL sudah terinstall pada paket JSON di backend kita. Selanjutnya untuk melakukan implementasi script program koneksi ke database MySQL, kita buat dulu file database pada folder config. Setelah implementasi script program untuk melakukan koneksi dari Node.js Express ke database MySQL, selanjutnya kita akan melakukan implementasi untuk insert datanya ya. Untuk melakukan proses insert data, kita perlu melakukan modifikasi file upload controller. Nah, untuk itu kita modifikasi file upload controllernya.
Nah, di sini kita memanggil function insert data, yang mana function insert data ini itu kita implementasi di dalam file upload model, yang mana file upload model ini belum kita buat ya. Jadi kita perlu membuat file upload model ini, tujuannya adalah supaya logika dan proses insert data itu kita pisahkan. File upload model udah dibuat, selanjutnya adalah kita import file upload model ini ke dalam upload controller. Folder model kita rubah ya, ditambahkan S. Oke, selanjutnya kita testing dengan cara menjalankan front end-nya. Ops, ini belum di-save. Oke, udah di-save. Next, kita lihat. Ini awalnya kosong ya, label upload, datanya kosong. Kemudian di SFTP, ini juga kosong. Untuk direktori atau konfigurasi dari SFTP, mungkin ini beda dengan video sebelumnya, yaitu tentang membahas SFTP, karena di video sebelumnya path direktorinya atau konfigurasinya itu nggak sama dengan yang ini. Tapi apapun itu, sebenarnya ini tidak berpengaruh ya terhadap script program yang sekarang. Karena apa? Karena tentu konfigurasi dari sisi saya dengan teman-teman itu pasti beda. Jadi ini tinggal disesuaikan aja. Oke, next kita testing. Kita tes, filenya udah berhasil kita insert, ID-nya 1, file name-nya bla bla bla, dan path directory-nya ada di prodemi sftp files bla bla bla. Kita cek di sftp-nya. Nah, filenya udah ke-insert juga. Untuk upload file ke SFTP dan insert data ke database sudah berhasil, berarti next-nya kita modifikasi untuk front end-nya. Untuk memodifikasi dari sisi front end, idenya adalah ketika ini sudah terunggah 100%, nah nanti akan kembali ke tampilan semula, yaitu seperti ini. Nah, untuk memodifikasi front end tersebut, masuk ke script programnya dulu, kemudian buka ininya, apa tuh namanya? Script program front end-nya, kemudian modifikasi di file upload.js. Upload.js itu ada di pro upload, kemudian di upload.js. Nah, ini. Oke, kita modifikasi dari sini. Kemudian modifikasi juga drop file apa tuh namanya? Dropfile.js. Nah, ini kita komen. Nah, kemudian ini kita tambahkan props, karena apa tuh namanya, properti dari disable upload itu sudah dihandle di upload file, yaitu di sini. Jadi dia ngebaca ini. Oke, ini juga kita tambahkan. Ada yang error ya, kita coba cari keyword disable upload. Ada error di 106. Oke, udah selesai. Kita coba testing. Nah, udah ada juga ke-upload di SFTP. Coba kita apa tuh, testing lagi. Udah lurus ya, 012. 012. Oke.